Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinto Deni Firdausi dengan NIM 63040210069. Saya dari kelas MBS 4B. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, yaitu materinya adalah perencanaan sumber daya insani. Mengenai topik yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, arti pentingnya perencanaan SDI. Yang kedua, proses perencanaan SDI. Yang ketiga, manfaat perencanaan SDI. Yang keempat, menentukan kebutuhan perencanaan SDI. Kemudian yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDI. Ya, baik, yang pertama, arti pentingnya perencanaan SDI. Perencanaan SDI adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapat hasil yang optimal. Mengenai pentingnya suatu perencanaan, terdapat beberapa konsep yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya terdapat dalam ayat Al-Quran surat Al-Hashr ayat 18 dengan fungsi perencanaan adalah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan hal penting karena dari perencanaan ini ditentukan apa yang akan dilaksanakan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Termasuk di dalam pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan merupakan langkah strategis yang penting untuk merumuskan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang pertama, proses perencanaan SDI, yaitu perencanaan jangka pendek atau jangka sampai 1 tahun, yang juga dapat disebut sebagai strategi sumber daya manusia yang meliputi memperkirakan permintaan dan penawaran yang dapat diperkirakan dengan pasti. B. Menetapkan tujuan yang mudah untuk dikuantifikasi. C. Desain dan implementasi program-program jangka pendek, misalnya program penarikan karyawan atau rekrutmen, program seleksi, sistem penilaian kinerja untuk mengklarifikasi perbaikan kinerja dan kompensasi penghargaan. Dan D. Mengevaluasi perencanaan jangka pendek seperti penilaian tentang seberapa baik dan tepat tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, yaitu jangka waktu 2 atau 3 tahun, meliputi A. Memperkirakan permintaan jangka menengah. Dalam hal ini, perencanaan strategi berusaha memprediksi output organisasi. B. Memperkirakan penawaran jangka menengah dapat diturunkan dari sumber informasi eksternal atau internalnya. C. Tujuan. Menetapkan tujuan. Tujuan jangka menengah ini lebih terlihat dalam hal penyelesaian keahlian, sikap, dan perilaku karyawan untuk suatu perubahan utama yang dibutuhkan dalam sebuah bisnis. D. Desain dan penerapan program-program kerja menengah yang dapat membantu karyawan untuk menyesuaikan pada perubahan-perubahan organisasi. Program-program ini diantaranya training atau retraining program yang dipengaruhi oleh teknologi. E. Evaluasi jangka menengah. Karena jangka menengah lebih tidak pasti, maka penyesuaian unit analisis seringkali pada produktivitas departemen atau unit bisnis. Jangka panjang. Yang ketiga adalah jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun, meliputi meramalkan permintaan dan penawaran yang berhubungan dengan tantangan suksesi. Sedangkan program perencanaan suksesi itu merupakan sistem yang kompleks untuk melindungi kesehatan perusahaan jangka panjang. Kegiatan yang merupakan kunci dalam meramalkan permintaan dan penawaran jangka panjang meliputi mengidentifikasi karyawan yang mempunyai potensi tinggi, mengidentifikasi yang dibutuhkan, dan menyediakan pengalaman belajar untuk mengembangkan kompetensi. Berikutnya, manfaat perencanaan SDI. A. Perubahan dapat memanfaatkan SDI yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. B. Apabila SDI yang telah dievaluasi yang telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka efektivitas kerja dapat meningkat. Yang
C. Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh SDI. D. Dapat menentukan kinerja tenaga kerja di masa kini dan masa depan. E. Dapat menangani informasi ketenaga kerjaan yang telah mencakup banyak hal pada perusahaan. F. Dapat memahami situasi pasar tenaga kerja. G. Dapat menyusun program kerja yang realistik. H. Dapat menjadi acuan dalam menyusun program pengembangan SDI. Kebutuhan perencanaan SDI. Kebutuhan SDI penting untuk formulasi strategi dalam upaya mencegah atau mengurangi hal-hal di luar dugaan. Dasar dari ramalan kebutuhan SDI adalah ramalan permintaan dan penawaran. Ramalan permintaan dari perusahaan harus mempertimbangkan rencana pertumbuhan ekspansi perusahaan dan turnover normal. Ramalan penawaran harus mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan, mempertimbangkan pekerja yang dapat dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, apakah pasar tenaga kerja untuk jabatan tersebut surplus atau kurang. Pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan dalam memperkirakan kebutuhan kerja diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur industri di mana perusahaan berada. Yang kedua, strategi dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, penawaran tenaga kerja, meliputi penawaran eksternal dan penawaran internal. Yang keempat, ramalan permintaan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya insani lebih lazim dilakukan pada perusahaan besar dengan alasan 1. Terjadinya integrasi antara permintaan strategis dengan tingkat staffing yang memadai. Yang kedua, meningkatkan penggunaan SDI. Menyesuaikan aktivitas SDI dan tujuan mendatang organisasi dengan efisien. Yang ketiga, tercapainya penghematan dengan tenaga-tenaga baru yang dipekerjakan. Yang keempat, memperluas pasar informasi SDI untuk membantu aktivitas SDI lainnya dan unit-unit organisasi lainnya. Yang kelima, membuat permintaan terhadap pasar tenaga kerja lokal dengan berhasil. Yang keenam, mengkoordinasikan program-program SDI yang berbeda. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDI. Yang pertama ada faktor eksternal. Di antaranya adalah ekonomi nasional dan internasional atau global. Yang kedua, sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian yang terakhir, dasar tenaga dan perusahaan pesaing. Yang kedua ada faktor internal. Di antaranya, satu, faktor rencana strategik dan rencana. Yang kedua, faktor prediksi produk dan penjualan. Yang ketiga, faktor pembiayaan SDI. Yang keempat, faktor pembukaan bisnis baru. Yang kelima, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Dan kemudian yang terakhir, faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Faktor yang ketiga ada persediaan karyawan, yaitu karyawan yang akan pensiun, pengunduran diri karyawan, kematian, dan sebagainya. Terima kasih, sekian dari presentasi materi MSDI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.